Kabar tidak mengenakan datang dari salah satu pemain tim nasional kita ya, menjelang kualifikasi Piala Dunia ronde keempat di Arab Saudi. Emil Audero, kiper Indonesia yang performanya padahal lagi bagus banget nih di klubnya, di Cremonese. Sayang banget cedera waktu sesi pemanasan waktu klubnya mau ngelawan Como. Padahal awalnya dia udah masuk line up tuh, tapi pas pemanasan cedera, yang akhirnya ya dia jadi dicadangkan dan kiper cadangannya yang main melawan Como. Setelah pertandingan, pihak klub mengkonfirmasi kalau Emil ini memang cedera ya, cedera di otot betis sehingga membutuhkan pemeriksaan MRI. Dikatakan bahwa Emil ini setidaknya butuh 2 minggu sebelum bisa bertanding kembali. Nah, di video kali ini kita akan bahas mengenai otot betis dan cedera otot betis itu seperti apa sih dan seberapa parah, serta kita akan membahas penyebabnya, pencegahannya, dan juga penanganannya. Langsung aja kita masuk ke intronya dulu. Ya, kasus Emil Audero ini bisa menjadi pembelajaran ya, bahwa cedera otot itu bisa sangat berpengaruh ya terhadap seseorang, terutama atlet yang memang kondisi fisik itu penting sekali buat mereka. Nah, bisa dilihat ya di gambar sebelah ini bahwa kaki bagian bawah itu sebenarnya rumit ya teman-teman. Ada banyak strukturnya, selain otot ada juga 2 tulang ya. Ada tulang kering alias tibia dan tulang betis alias fibula. Terus kita bisa lihat juga ada saraf ya, ada pembuluh darah. Yang mana kalau saraf itu terjepit atau pembuluh darah itu tersumbat bisa menyebabkan nyeri juga. Nah, kita kembali ke otot betis. Otot betis itu terdiri dari 2 otot teman-teman. Ada otot gastrocnemius dan otot soleus. Nah, kedua otot ini berperan penting saat kita berjalan ya, berlari, apalagi gerakan-gerakan yang lebih kompleks dari itu. Ketika salah satu dari 2 otot ini terkena tekanan ya atau regangan yang cukup kuat atau terjadi tiba-tiba, atau bahkan otot ini bisa sampai mengalami robekan-robekan di serat-serat ototnya, fungsinya bisa langsung terganggu. Cedera otot betis biasanya terjadi melalui gerakan-gerakan yang tiba-tiba. Misalkan kita tiba-tiba sprint ya, sebelum pemanasan langsung kenceng gitu larinya. Atau pada saat kita berlari tiba-tiba berhenti, atau tiba-tiba berbelok ya pada saat berlari kencang. Atau gerakan-gerakan yang sifatnya eksplosif, misalkan menghentak tanah secara tiba-tiba atau loncat yang kencang secara tiba-tiba, itu bisa juga menyebabkan cedera otot betis. Nah, selain dari gerakan, cedera otot betis ini juga bisa disebabkan oleh memaksakan otot betis ketika otot tersebut sedang mengalami kelelahan ya. Terus bisa disebabkan juga oleh kurang pemanasan, hidrasi yang buruk ya, kurang minum air putih, dan bahkan alas kaki yang tidak sesuai dengan bentuk dan ukuran kaki kita itu bisa juga menyebabkan cedera otot betis. Nah, gejala cedera betis ini sebenarnya cukup jelas ya teman-teman. Jadi ada nyeri yang rasanya tajam dan mendadak di daerah betis kita, bisa menjalar ya sepanjang kaki bagian bawah. Setelah itu kita mengalami kesulitan saat berjalan dan berdiri. Kalau sampai terdengar suara pop saat kejadian nyerinya itu muncul, biasanya kita bisa memprediksi bahwa cederanya ini cukup parah. Tapi tetap untuk bisa menilai seberapa parah cedera otot betis, perlu melakukan pemeriksaan USG dan MRI. Ya, apa itu pemeriksaan USG? USG atau pemeriksaan ultrasonografi, ya itu adalah pemeriksaan menggunakan gelombang suara teman-teman. Jadi kita menempelkan namanya probe-nya itu di bagian yang ingin kita lihat ya. Setelah itu, alat USG ini bisa melihat bagaimana struktur otot-otot kita ya di dalamnya, dan kita bisa melihat apakah ada peradangan ya, apakah kondisi ototnya masih cukup baik, apakah masih bisa digerakkan ototnya. Nah, sekarang gimana penanganan awal yang tepat saat cedera betis itu terjadi? Oke, sebelum lanjut, jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan berikan like, subscribe, dan isi kolom komentar supaya channel ini bisa terus upload videonya. Selamat belajar! Ada yang namanya polis, ya. Tapi polis yang ini baik ya teman-teman untuk pemulihan, bukan untuk melindas. Nah, jadi polis ini singkatan dari P, protection. Jadi kita lindungi otot kita yang cedera ya. Jangan sering-sering dipegang atau bahkan dipijet, oh itu jangan ya. Terus yang kedua OL ya, optimal loading. Maksudnya adalah kita memberikan beban pada otot kita sesuai dengan porsinya. Misalkan kita baru banget cedera nih, ya kita jangan coba buat jalan dulu. Tapi nanti perlahan-lahan kita kasih beban ya, maksudnya kita coba gerak-gerakan ya, terus kita coba jalan yang ringan sampai jalan yang normal seperti kita biasa berjalan. Lalu yang ketiga ICE ya, I.
Nah, ice, jadi kita menempelkan bisa ice pack ya, atau es batu, atau air dingin pada lokasi otot yang cedera. Fungsinya apa? Suhu dingin itu bisa menyempitkan pembuluh darah ya. Ketika pembuluh darah menyempit, aliran darah ke bagian yang cedera itu berkurang, sehingga dapat mengurangi bengkaknya. Lalu yang keempat, compression. Jadi kita memberikan tekanan pada otot yang cedera ya. Bisa kita pakai bandage ya, pakai perban ya. Bisa juga pakai kinesio taping. Fungsinya apa? Untuk mencegah adanya bengkak juga. Lalu yang terakhir, elevate ya. Jadi kita usahakan posisi otot yang cedera itu berada di atas dari tubuh kita ya, berada di atas jantung. Jadi kalau tiduran, kaki orang yang ada cedera betisnya kita angkat ya. Fungsinya apa? Untuk mengurangi bengkaknya juga. Nah, itu untuk penanganan awal. Nah, untuk penanganan lanjutannya bagaimana? Ya tadi kita perlu melakukan MRI. Apakah ototnya ini hanya radang saja atau jangan-jangan ada robekan otot ya. Pada kasus yang ringan bisa kita berikan obat-obatan ya, terus kita berikan fisioterapi, rehabilitasi. Tapi pada kasus yang berat bisa jadi membutuhkan tindakan lanjutan ya yang lebih invasif, bahkan bisa sampai operasi. Nah, perawatan yang segera dan rehabilitasi yang tepat itu penting banget teman-teman untuk penyembuhan dari cedera otot ini, supaya atlet itu bisa kembali ke performa maksimalnya seperti sebelum cedera. Karena kalau ada penanganan atau rehabilitasi yang jelek, cederanya ini bisa recurrent ya, jadi nggak sembuh-sembuh dan akhirnya mempengaruhi kesehatan fisik dan bisa kesehatan mental dari atlet tersebut. Jadi memang tepat nih dari pihak klub bahwa Emil diberikan waktu sekitar 2 minggu ya untuk tidak bertanding terlebih dahulu, karena kalau dipaksakan bisa berdampak buruk ya bagi pemain itu sendiri. Nah, dari kasus Emil Audero kita bisa belajar ya bahwa cedera otot betis itu bukan suatu hal yang bisa diremehkan. Perlu penanganan yang tepat pada saat awal terjadinya cedera supaya penyembuhan ke belakangnya itu nanti juga baik, dan butuh juga rehabilitasi dan fisioterapi yang tepat. Selain itu, kita sebagai masyarakat yang bukan atlet juga perlu tahu nih bagaimana cara menghindari cedera otot ya, karena bisa saja itu mengenai kita pada saat kita berolahraga. Ya, yang pertama kita harus pemanasan dan peregangan terlebih dahulu sebelum olahraga. Terus kita harus pastikan hidrasi kita cukup ya, cukup minum air mineralnya. Terus pada saat olahraga kita juga harus bertahap ya, sesuai dengan kemampuan kita, jangan melakukan gerakan yang tiba-tiba seperti itu ya. Yang keempat, kita harus menggunakan alas kaki yang tepat ya, sesuai dengan olahraga yang akan kita lakukan, terus sesuai juga dengan ukuran serta bentuk kaki kita. Yang terakhir, kita harus bisa sadar diri nih, harus self-aware. Ketika otot-otot kita mulai menunjukkan rasa sakit, ya sebaiknya kita hentikan olahraga tersebut terlebih dahulu nih. Khawatirnya jika kita paksakan malah bisa menjadi cedera. Semoga Emil bisa segera menjalani pemulihannya dan bisa kembali ke performa terbaiknya. Dan semangat juga buat tim Garuda. Semoga kita bisa lolos ke Piala Dunia 2026.